Pemirsa, cerita yang datang dari para idola selebriti tanah air memang selalu menarik untuk dibahas. Seperti cerita yang datang dari selebriti Maudy Koesnaedi. Wah, kira-kira ada apa ya? Berikut ceritanya. Aktris cantik Maudy Koesnaedi sempat ragu saat memerankan karakter dalam sebuah film keluarga. Baru-baru ini ibu satu orang anak itu didapuk memerankan karakter seorang ibu yang sakit, beradu akting dengan lawan mainnya yang sudah 27 tahun lebih bekerja sama, yakni Rano Karno. Usai peluncuran film barunya tersebut, Maudy mengatakan sangat hormat dengan sosok Rano Karno. Ia pun sempat canggung lantaran hal tersebut, namun sebagai aktor, Maudy pun mampu menaklukkan kecanggungan tersebut. Lantas, bagaimana Maudy Koesnaedi melihat karakternya dalam film barunya itu? Ya, ini satu terobosan baru sih, akhirnya menyadarkan aku bahwa akhirnya aku main sama seorang Rano Karno gitu. Sama sang aktor segala zaman, karena selama ini aku selalu melihat abang tuh sebagai Bangdul gitu. Ya, Rano Karno tahu, tapi di dalam pandangan aku semua adalah Bangdul gitu. Memang awalnya tuh agak ragu ya, ini bisa nggak ya kita melepas semua Zainab dan Dul gitu. Tapi memang abang meyakinkan, para produser juga meyakinkan bahwa kita kan aktor dan aktris gitu, harusnya dikasih pemeran apapun kita harusnya bisa mengolah itu. Dan aku sangat bersyukur sekali ternyata dikasih kesempatan untuk bermain dalam Pelangi Tanpa Warna ini bersama Bang Rano, karena akhirnya kita bisa mengeksplor gitu hal-hal yang selama ini setelah berpuluh-puluh tahun gitu kamu nggak tahu rasanya dari bunda dari 27 tahun lebih itu ngelihatnya tuh adalah Bangdul gitu. Tapi di sini akhirnya kita sama-sama dan setelah bermain bersama aku merasa hal itu tidak menjadi suatu masalah gitu. Mudah-mudahan penonton juga melihatnya seperti itu. Dan sih kalau behind the scene sih tetap seakrab itulah gitu ya, dari kita readingnya karena emang udah biasa diskusi sama abang, banyak ngobrol ngebahas gimana ya, jadinya sama aja sih, tetap bisa sesantai itu. Cuman satu PR buat aku tuh sebenarnya ini sih, aku kan selalu melihatnya Zainab ke Bangdul gitu ya, Maudy ke Rano Karno tuh kayak abang, serespek itu, sehormat itu gitu. Terus tiba-tiba di film ini tuh Kirana sama Ferdi tuh kan kayak yang setara gitu, kayak ngomongnya fair gitu, kayak susah banget gitu buat aku bisa manggil nama doang gitu ke Bang Rano. Tapi ya setelah yakin bahwa masuk ke karakter itu ya udah semua udah. Jadi pada saat terima skenario dan dikasih tahu mainnya akan sama Bang Rano, itu pertama aku langsung telepon Bang Rano gitu. Bang, nih yakin nih, serius nih, mau nih kita jalanin ini gitu. Emang abang kepikiran nih bahwa kita akan main dalam karakter yang berbeda gitu. Aku tuh udah langsung mau diskusi sama abang soal itu. Tapi ya tadi kata abang, ya kita kan aktor, ya kita main aja nggak apa-apa, kan bisa berperan apapun. Dan ini juga mungkin bisa menjadi apa ya, para pencinta film Indonesia jadi juga bisa ngerti bahwa ini tuh ya tidak hanya selalu sebagai Bangdul dan Zainab gitu, bisa juga bermain yang lain gitu. Malah bagus ternyata dikasih kesempatan ini. Nah setelah kita sepakat, kita oke soal ini, ya udah, aku udah nutup semua si Zainab, memang sudah aku taruh di tempatnya, aku punya tempat khusus lah buat si Zainab itu, ya sudah aku taruh dia di situ. Terus aku udah nggak pikir-pikir lagi si Zainab, ya sudah fokus ke Kirana aja. Kirana mesti gimana, apa yang harus aku lakukan, observasi apa, research apa, aku mau taruh di mana, range emosinya segimana, ya udah dipikirinnya ke Kirananya aja, yang Zainabnya udah manis-manis aja di situ. Nanti dipanggil lagi kalau pas udah abang manggil lagi. Enggak juga. Kalau sesama pemain ya kayak Zayan kan baru ketemunya di lokasi itu. Kan namanya sesama pemain kan kita juga pasti punya apa yang namanya ya, punya niat yang sama untuk membangun chemistry gitu. Kan pasti sama-sama berusaha untuk bisa membangun karakternya. Jadi harusnya sih nggak masalah juga kalau mainnya sama siapapun. Cuman karena sama abang udah lebih lama, tentu ya lebih mudah aja. Ini yang ada Zayannya. Iya benar. Ampun bisa aja. Nanti takdir bunda ya. Nggak, ya buat saya apalagi di masa pandemi kayak gini ya, maksudnya dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dengan cerita yang baik, mudah-mudahan bisa diambil pesannya gitu ya untuk keluarga, ya saya rasa ini menjadi kesempatannya baik buat diambil.
tapi memang cukup rewel sih seperti tadi Mas Indra bilang gitu ya. Aku dari awal udah bilang ya ini lagi syuting pandemi, prokesnya harus dijaga, jangan sampai malam banget, energinya harus di-maintain gitu-gitulah. Rewel ibu-ibu biasa gitu. Enggak! Ya berpuluh-puluh Udah tahun ada itu kan. cemburu-cemburunya lagi sama Bang Rano. Saya juga sama istrinya Abang ya, sama Mbak Dewi udah dari kecil ya. Maksudnya kami kan dari saya umur 20, saya umur 19 gitu, udah lebih dari 28 tahun, dan maksudnya kami emang seperti keluarga gitu loh. Bahkan waktu saya pacaran sama Erik pun dikenalin ke Abang juga gitu, nggak, jadi nggak ada tuh gitu-gitu, nggak, jangan macam-macam deh. Gak mau tadi aku denger bunda ketawa sih kan Mungkin ada fun fact mungkin Kak, gimana? Nah, itu foto aku sama suamiku, mukanya ditempelin gitu, mukanya Abang. Aku udah bilang gitu ya, mau foto kan emang karena situasinya pandemi ya, kita tuh sulit gitu, dan kita kan waktu itu juga syuting jadi nggak terlalu lama-lama banget ya, kita kan efisiensi waktu, jadi udah nggak sempet tuh foto-foto properti apa segala macam, kan mesti pakai siger apa segala macam, jadi kayaknya orang artnya main tempel aja, aku kaget kok nggak boleh ya gitu. Iya, saya tuh sejak trailer kita mulai diposting di sosial media tuh ada beberapa banyak sih komen-komen yang masuk gitu ya, bahwa wah ini saya mengalami, ibu saya seperti ini, ayah saya begini, wah saya dulu merawat gini-gini. Itu saya salut banget sih, maksudnya kepada mereka yang bisa dengan tulus, ikhlas merawat anggota keluarganya seperti Ferdi dan Niko kepada Kirana gitu. Itu benar-benar suatu hal yang nggak mudah ya, karena dia nggak tahu ya sampai kapan begini, harapannya seperti apa, apalagi pas Dipo baca bahwa ini sulit disembuhkan gitu-gitu kan berat sekali buat mereka yang mengambil keputusan untuk tetap berada di samping penderita itu. Jadi saya sangat salut banget sama mereka, berharap banget ya kita semua sehat, tapi kadang-kadang kalau memang itu mesti terjadi, kita mudah-mudahan bisa mensyukuri gitu ya. Kekuatan kasih sayang itu adalah obat yang terbaik buat keluarga.